Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, mari kita mendengarkan tausiah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron kasiron, syukron jajilan. Sak sampunipun kita nampi satu mauidhah hasanah estu jauh daripada menika kecekapan ilmu-ilmu ingkang kedah kita lengkapi. Pramila saking menika Yai, terus terang saking pribadi mungkin saking sedaya jamaah thariqah kita menika lek jahri sampun para nahdiyah niki sampun dipun amalaken inggih menawa wiridipun. Lajeng siri insyaallah sampun. Tapi mensiri menuju nggih Sirul Asror ini terus tangi teknis ingkang paling tepat gunani kados pundi caranipun sehingga napa ingkang sampun panjenengan dawuhaken kala wau tumuju dumateng makripatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih Yai, terus terangi kula betul-betul mahabbah dhateng panjenengan. Sedaya dawuh-dawuh ingkang kula ikuti wonten ing YouTube ketika estu betul terkesan, tapi dereng saged mencerna, ya sebagaimana inggih menika ingkang panjenengan dawuhaken kala wau. Inggih sepindah ingkang kula suwun kanthi renaning penggalih nyuwun ridho panjenengan. Napa ingkang sampun panjenengan dawuhaken sageta kula kanthi ridho panjenengan saged membuka hati nubari kula lan umumipun dhateng sedaya jamaah thariqah kala wau. Langkung-langkung menika menawi panjenengan estu ngeparing ridho lan paring ijazah dhateng kawula sak kanca menika langkung abdul sehingga kula lan sak kanca menika badhe lumampah menapa ingkang dipun kersakaken Allah ingkang sampun panjenengan dawuhaken. Matur nuwun sedaya kawigatosipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung kula jawab langsung. Cek mboten supi. Sebagai dasar atas zikir Sirul Asror itu tolong dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Ini menceritakan kisah beliau Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika beliau menyampaikan risalah Allah terhadap kaumnya, ditolak mentah-mentah oleh kaum tersebut. Beliau Nabiullah Yunus meninggalkan dakwahnya, meninggalkan kaumnya sambil dalam hatinya mendongkol. Mengapa ajaran yang betul-betul minadz zulumati ilan nur iki ditolak? Mengapa ajaran yang membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu ini ditolak? La ikraha fiddin. Tentang ajaran ini bisa disampaikan di dalam Al-Baqarah 256. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi umat untuk mau mengikutinya, alias hak masing-masing. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Kita tidak usul-usul karena hati terbelenggu, Pak. Bagaimana mungkin saya di Mojokerto tadi dirantai, saya dicagak oleh Bapak Kepala Desa, saya bisa ke Ponorogo sebelum rantai itu nggak mungkin. Mestinya rantai itu dilepas dulu baru bisa berangkat ke Ponorogo. Bagaimana mungkin perkara yang dijadikan nafsu membelenggu di dalam ruhaniyah kita itu belum terlepas, kita bisa wusul pada Allah? Nggak bisa.
Apa yang dijadikan oleh nafsu sebagai belenggunya hati kita? Hubbus syahwah. Saya bicara atas dasar Quran. Bukan ijma' qiyas. Ijma' qiyas ada juga. Cuman yang lebih kami pentingkan hujjah di sini adalah Al-Qur'an. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Lah niki. Iki Pak persoalan nih. Kesenangan-kesenangan dalam diri kita yang kedorong oleh nafsu. Sehingga pada akhirnya kita bercinta kepada hubbus syahawah. Ini yang membelenggu. Terus bagaimana caranya kita bisa terlepas? Terus siapa yang bisa melepaskan? Pak, tadi kita kan bicara kalau kita wayang. Lah gitu toh? Sebetulnya nafsu itu di mata Allah enggak salah. Mohon maaf, ini kalau belum bisa menerima mohon maaf. Nafsu olehnya bisa membelenggu kita karena dapat izin dari Allah. Iblis nggoda Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam bisa jatuh di dalam kemaksiatan. Beliau memakan buah khuldi, melanggar aturan Allah. Itu semata-mata bukan karena iblisnya. Iblis itu makhluk sama dengan kita, raiso opo. Cuman yang terpenting mengapa Gusti Allah memberikan izin terhadap iblis, terhadap nafsu dalam diri kita untuk membelenggu kita. Ada apa? Ini yang harus kita cari. Supaya terjadinya proses sunnatullah. Inilah innalillahi. Sekarang harus wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semata-mata iblis didatangkan Allah terhadap Nabi Adam untuk ngetes, nguji seberapa setianya Nabi Adam terhadap Allah. Sama dengan kita. Seberapa setia jenengan hati jenengan pada Allah, yang sudah pernah kita berjanji tidak akan pernah menyembah, memuja, memuji, bercinta kecuali hanya Allah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Iya, siap. Akhirnya kita mayoritas kebanyakan nyunsep. Tahu nyunsep? Mengikuti jalannya nafsu. Inilah yang disebut hati yang terpenjara oleh hawa nafsu. Akhirnya jadi budaknya hawa nafsu. Pak, Nabi Yunus dikira ketika keluar meninggalkan dakwah itu aman gitu dah? Mboten. Kisahnya beliau itu tinggalkan kaum sambil gerutu dalam hatinya. Padahal kaum dia menolak, ada yang menerima, itu semata-mata dari Allah. Karena Allah, cuman pertanyaannya mengapa si A dikersakno Allah nolak, si B dikersakno Allah nerimo. Lah ini yang harus kita cari. Ada yang sami'na wa atokna, ada yang sami'na wa asoyna. Sebab apa? Allah itu seperti itu. Ini ada asbabun nuzulnya juga. Nyun sewu. Jenengan ngelak mesti mencari minuman. Apa sebabnya jenengan cari minuman? Jawabnya sebab jenengan iki ngelak. Ketika itu didatangkan terus sampai unjuk, berarti datangnya air iku sebab dalam keadaan kita itu haus. Ini asbabun nuzulnya. Mengapa kita harus makan? Karena kita lapar. Jadi ada asbabun nuzulnya itu.
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Ini mengapa Allah mengutus utusannya untuk ke tengah-tengah umat dengan membawa hidayah dan dinul tauhid, dinul haq? Karena hati kita itu dalam keadaan terpenjara oleh hawa nafsu. Simple saya katakan, bagaimana cara kita melepaskan diri dari belenggu itu? Dzikron katsiron. Sama yang teliti dah. Al-Ahzab 4142. Mengapa di situ ada fi'il amar, kok di belakangnya itu ditutup Allah dengan maf'ul mutlak? Cara anak pondok ngoten niki gak main-main, Pak. Dzikron menjelaskan dzikir yang bagaimana yang bisa melepaskan belenggu di dalam diri ini. Jujur, makanya saya katakan bukalah di dalam surah Al-Anbiya 87 tadi. Inti yang kami ambil di situ adalah la ilaha illa anta. Anta, bahasa anta itu sudah dekat, Pak. Isim, nama, belum tentu, mas jauh. Huwa, dia. Kalau anta berarti dekat. Ini mendekati ke ihsan iman kita. Terus diterangkan di dalam kitab Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah, trap-trap atau tahapan-tahapan la ilaha illa anta itu ada 3. Pertama adalah su'aul basiroh. Mohon maaf. Kedua ainul basiroh. Ketiga hakul basiroh. Bahasa Jawa, hati jenengan itu wajib hukumi mengasah rasa. Rasa itu iman. Niki cara praktek ngeten. Disebut sirul asrar. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi yang lebih dalam. Ilmu sejati ning jero ati kono sing sebutane teleng. Disebut telenge ati. Niki cara bahasa thariqah kula. Bisa Anda sampai ke teleng lewat wukuf kolbi. Piye carane praktek wukuf kolbi? Piye carane? Bon, Yon sewu. Su'aul basiroh, dalam hati jenengan iku ada iman yang benar, imanul haq yang disebut ihsan, Pak. Iman yang sudah tidak lagi selain Allah dalam hal apapun. Apapun tanpa kecuali. Contoh, jenengan sholat. Hati sampean iku harus merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan. Itulah yang menggerakkan Anda. Itulah yang disebut al-hayyu wa huwa wujudullah. Wong Jawa ngarani ngger ya kuwi sesebutane urip kang sejati. Nah, urip kang sejati. Kuwi nek wis menemukan urip kang sejati, kau akan ketemu sejatine urip. Loh niki mboten main-main, Pak iku, Pak. Lho astu. Sampean kudu duweni pangrasa. Artine kudu ngrasakne kehadiran Allah wujudnya yaitu hidup dalam diri jenengan. Hanya karena hidup itulah Anda ini seakan-akan bisa berdiri sendiri. Padahal Anda berdiri karena ada yang mendirikan. Ini prosesnya di dalam su'aul basiroh. Enggak boleh jenengan itu ngaku-ngaku bisa berdiri sendiri. Enggak boleh. Makanya dikatakan tauhidnya anta itu berarti Allah sudah terasa dekat. Fa'ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, nanti di ainul basiroh. Ya su'aul basiroh artinya Anda harus merasa kalau selalu dilihat oleh Allah. Artinya jenengan iki gak boleh ngaku-ngaku bisa bergerak sendiri,
bisa nafas sendiri, bisa melihat sendiri, mendengar sendiri. Anda di dalam hati harus mengasah Allah nyalah, hidup itulah sebagai sang aktor, sang penggerak dalam diri jenengan. Niki si anak loro lo ya. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Ini prosesnya, Pak. Di dalam cara mempraktekkan bagaimana? Gini. Mbah sampean kali kula dulu pernah dawuh ngeten. Dengan bahasa Jawa, "Le, kuwi kudu iso topo ning papan rame, ya kudu topo ning papan sepi." Niku jawabannya ternyata ada di surah Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika Muhammad bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Niki artinya apa, Pak? Ketika saat jasad sampan kali kula berinteraksi dengan urusan dunia, jasad loh niki, alias jenengan kali kula repot, jasad iki gembul bojo, anak, penggawean, apapun, hati sampean jangan pernah gembul makhluki. Hati sampean harus terus berkomunikasi kepada Allahnya. Caranya apa? Fungsekno dikir sirul asal iku pangroso mau. Hati sampean harus merasakan semua apapun yang bergerak ini, di situ ada sang penggerak yang mata dohir tidak bisa melihat, tapi mata hati ainul basiroh jenengan harus merasakan, meyakini semua yang menggerakkan adalah Allah. Ini gak diucap di lisan tapi dirasa. Itulah namanya su'aul basiroh. Jenengan waktu aurat, jenengan waktu solo, waktu kholwat khususia, membaca ini membaca itu, tolong hati lepaslah rasa keakuan diri yang bisa membaca. Jenengan dalam thariqah bermanakib, tolong waktu itu hati sampean lepaslah keakuan makhluk kita yang bisa melakukan. Ini caranya. Inilah yang kusebut su'aul basiroh. Barang siapa yang terus mengasah ini, maka semakin tajam hatinya pada Allah. Otomatis inilah yang Allah maksud, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, dan seluruh kesalahan, lebih-lebih kesalahan rohaniah kita yang beriman pada selain Allah, Allah ampuni. Quran Pak niki bukan koran, tapi Quran. Urusan percaya gak percaya terserah jenengan. Sama dengan filosof, ada air netes ke batu. Berhubung air itu netes terus, lama-lama batunya itu bolong, lobang. Sama jenengan kalih kula, tatkala dzikir itu sampai asah terus, yang tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal keadaan, terus hati berzikir lewat rasa itu, maka pasti akan Allah pindahkan ke tahapan yang kedua, ainul basirah. Inilah pertemuan yang kumaksud dengan Allah. Ingat, jenengan dzikir yang mendikirkan juga Allah. Jenengan dari rasa menuju bertemu yang memindahkan juga Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana cara saya untuk mempraktekkan dzikir tersebut ketika saat jasmani lepas dari urusan dunia? Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang gunakanlah hatimu untuk senantiasa bersujud, tunduk dengan hukum Allah. Fasabbih, dan membersihkan hati dari iman selain Allah.
gampang. Ngeten. Jenengan tidak qiyaman, nggak bisa berdiri, wa qu'udan bisa berduduk. Nggak bisa duduk, wa ala junubihim, boleh untuk berbaring, dengan berbaring. Pun sampai masuk di dalam nafas, keluar masuk napas, sampai sebut namanya Allah. Kalau jenengan wong muslim sebut nama Allah sambil dalam hati sampai merasakan, menemui siapa di dalam napas itu. Jawabannya mesti Allah wujudnya. Pun sampai ikuti terus ini. Nanti jikalau jenengan iki diperjalankan Allah di alam mukasyafah, jangan takut, jangan khawatir. Sebab ini perjalanan spektakuler. Kadang-kadang jenengan ngalami ruhaniyah itu keluar. Kadang-kadang jenengan bertemu terhadap nafsu-nafsu dalam bentuk wajah panjenengan. Semuanya ini makhluk. Makhluk. Bahkan kalau boleh saya katakan, di alam mukasyafah ini tempat gaibnya makhluk. Apakah ditemukan malaikat? Ini semua makhluk. Apakah jenengan ditemukan para nabi dan rasul? Semua makhluk. Tujuan sampean untuk bertemu Allah di maqam musyahadah. Jadi jangan pernah jenengan mengambil kesimpulan ketika saat dimasukkan Allah di alam mukasyafah, dibukakan pintu kasyaf, jenengan sudah mengatakan saya sudah wusul. Belum, Pak. Belum. Walaupun jenengan iku di dalam alam mukasyafah penuh dengan karomah, jenengan iku tahu isi hati seseorang, tahu apa yang terjadi, itu masih makhluk. Bahkan nyun sewu, jenengan dijak Allah jalan-jalan, diperjalankan ke surga, melihat keadaan neraka, itu pun masih makhluk. Tujuan sampean solo wusul bertemu Allah, likok datang Allah. Tondo kalau itu wusul nanti di musyahadah, jenengan sesuai dengan proses sampai dikir sirul asrat. Nanti kalau sudah ainul basyirah, bertemu Allah dikatakan makrifat, otomatis hakul basyirah menyatakan di dalam diri sampean tidak ada yang lain kecuali Allah. Apakah kalau dikatakan makrifat itu saya melihat wujudnya Allah itu saya makhluk? Bukan. Nyun sewu, sangkan paraning dumati itu di situ. Dikatakan makrifat bertemu Allah, apakah mungkin kita sebagai makhluk yang tidak punya sifat wujud, sifat kita adalah adam, tidak wujud, bisa melihat yang wujud? Gak mungkin. Yang bisa melihat sing wujud, ya sing wujud sendiri. Berarti yang melihat Allah wujudnya ya Allah sendiri. Itu terjadi setelah dalam hati sampean telah kefanaan perkara selain Allah, termasuk diri jenengan sebagai makhluk nanti akan hancur. Faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu sebagai makhluk. Niki proses qadariyah menuju napa? Jabariyah. Jenengan kalau masih ada di qadariyah, mboten saged memahami di qadariyah, mesti protes. Mesti protes. Artinya gini, Pak. Dikatakan makrifat Allah, bukan perkara ini makhluk bisa melihat wujudnya Allah. Mboten. Makhluk ini fana pun. Fana. Nggak percaya? Buka sejarah beliau Nabiullah Musa alaihissalam di dalam surat Toha ayat 11 sampai ayat 14. Bagaimana kondisi Nabi Musa ketika menginginkan melihat wajahnya Allah? Semaput toh, gunungnya hancur. Itu artinya makhluk siapapun tidak bisa melihat wujudnya Allah. Karena sifatnya makhluk itu adalah adam,
Tidak ada, apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Berarti inilah yang ku maksud. Nyun sewu. Nafi itsbat. Fananya selain Allah dan tetapnya hanya Allah. Wis nek wis oke tak jamin gendeng kamen. Artine gendenge ati nang Gusti Allah. Nek tadinya kan gendenge awak dhewe nang ngene dunya to, saiki mboten gati. Ada yang mengatakan majedub, jadab kelakuane. Di situ kekasih Allah ini kok ada dua golongan, Pak. Ada yang khos, ada yang khawasul khawas. Kekasih Allah itu ada nabi, ada rasul. Nek rasul mesti nabi. Kalau nabi belum tentu. Artinya gini, kalau ditaruh khos, jenengan ini nggak bisa orang lain itu memahami, nggak bisa. Baik hati maupun akal tentang urusan selain Allah, Allah tarik. Makanya disebut orang jadab. Ini khos, berarti untuk diri sendiri. Kalau khawasul khawas tidak. Cuman hati yang ditarik Allah tentang selain Allah dibersihkan Allah, akal ini masih fungsi. Akhirnya muncullah sifat tablek. Coro sholat wis gak ngawur. Maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat. Tapi bagi orang majedub, jaba jerone akal ambek hati iku wis ditarik Allah tentang urusan dunia, maghrib isok ping 10 rakaat iki. Dilalaikan semuanya. Loh, kita nggak bisa milih, Pak. Cukup bagi kita hanya terus menerus berzikir. Jadi zikir sampan iku sirul asrar, bila mana mudahnya muncul sirul asrar, didorong dengan zikir sir, mengapa itu ditinggalkan? Terus zikir sir itu lakukan, tapi jangan pernah kau tinggalkan sirul asrornya. Jikalau kau jenengan iki pingin tahu detak jantung sampai mengucap Allah, alam kabeh semuanya bertahmid membaca Allah. Wis 40 dino 40 wengi kondo bojomu, Dek, aku wis gak kepingin ngomong ambek awakmu. Nak, aku wis gak kepingin ngomong ambek awakmu. Kerja tak tinggal, aku tak mlebu kamar kholwat 40 dino 40 wengi. Hati sampeyan iki terus setiap nafas keluar metu berdikirah sir dan sirul asar, tak jamin gendeng. Inilah proses. Bukan gendeng ngami-ngami niku lho, mboten lho ya. Jadabe ati sampean iku datang Allah luwih gede daripada jadabe ati datang dunia. Niki nek purun. Nek purun. Wis kembali kepada alam kasaf tadi. Saya dihadapkan perjalanan roh ini keluar, naik, kesap langit 7. Saya takut kalau nggak bisa kembali. Nah, ngoten mayoritas ngoten, Pak. Roto ngoten niku. Eling-eling bojone sik nom, anake sik cilik-cilik. Engko nek gak iso balik ya apa? Pun eman, Pak. Tawakallah pada Allah. Karena Anda sudah tahu bagaimana fungsi sirul asror, tahu yang memperjalankan jenengan cuman Allah. Kalau memang sampai ikut jatahnya sudah tidak ada di dunia, baginya mesti innalillahi. Lu enak, Pak, keadaan seperti itu daripada sampai mati nok pangkuani rondo. Ayo sampai pilih nanti. Sampai pilih. Pak, kematian itu nek belum wayahnya, yo gak teko, Pak. Nek jenengan masih ada sisa umur, mesti kembali. Gak usah takut. Dene gak balik ya wis kari ngubur ngoten mawon ae lho. Gak usah wedi-wedi, gak lali sesuk kita akan meninggal. Ingat prinsip kematian itu mesti terjadi. Kemarin, hari kemarin
atau hari esok atau hari lusa sama saja. Sing penting jenengan iki hati sudah siap menghadap kepada Allah. Orang tidak akan pernah mau untuk melakukan itu manakala dia belum ada rasa cinta pada Allah. Jadi cara untuk menumbuhkan cinta kasih pada Allah lewat zikir itu tersebut. Itulah yang disebut sebagai kunci daripada alam musyahadah. Pun ya niki. Makanya saya sering mengatakan saudara-saudara saya di thariqah, tolong para masayikh untuk membekali para santri-santrinya, pengikut-pengikutnya Sirul Asror, supaya ketika saat suluk beliau-beliau ini, ketika saat khususiyah beliau-beliau ini, hatinya sudah ditarik Allah di alam musyahadah. Itu loh maksud saya. Sebab mohon maaf, sebagai cambukan hati kita dalam surat Al-Isra ayat 72, tolong dibuka. Al-Isra 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hati kita masih buta pada Allah, belum bisa bertemu, maka di akhirat pun juga begitu. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan adalah barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, terus dia meninggal, pasti dia menemukan alam terang benar. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jelas. Masalah ijazah, izin, mulai sejak kami masuk dalam dunia YouTube ilmu ini, mohon maaf, baik yang sudah bertemu atau tidak bertemu terhadap saya, YouTube ini saya kalau nggak salah mulai 2014 kalau nggak salah ya, baru saya masuk YouTube. Siapapun panjenengan secara langsung atau tidak langsung azastukum. Sampun Pak, mulai dulu pun tondo nek sampai ikut diizini Allah, hati sampai saged nompo. Sebab apa materi yang disampaikan tentang ilmu tasawuf di situ tidak semua orang mau bisa menerima. Sebab intinya di situ adalah mengajak hati seseorang untuk meninggalkan secara ruhaniah selain Tuhan, selain yang Maha Esa, selain Allah. Bukan jasmaninya. Kalau jasmaninya tetap kerja yo kerja, silakan. Lah sing mlebu kamar 40 dino, sampean sing objektif, sing arif. Apa arif sampean? 1 bulan rumah tangga jenengan butuh uang berapa? Untuk belanja 3 juta. Sampean kasih, mohon maaf, 10 juta. Ini dek untuk kebutuhan. Ojo ditinggal terus keadaan gak ada. Jangan Pak. Itu namanya syariat sampean gak tanggung jawab. Butuh pinten 40 dino sampean iki untuk anak biaya ini. Cukup Pak 10 juta Pak. Wis, dengan cara apa sampean iki memberikan? Enggak punya uang. Ada sepeda, jual. Ada aset, jual. Sekarang lebih penting mana? Menghadap pada Allah atau kita terus bekasih mesra dengan selain Allah? Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Allah menempatkan hubungan langsung, mikir urusan datang Allah nomor 1. Darul akhirah itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagiamu dunia ya jangan kau tinggalkan. Ini ditaruh Allah nomor 2. Artinya bangunlah ruhaniyahmu terlebih dulu kepada Tuhanmu. Di sela-sela kamu tidak meninggalkan bangun jasmaniamu. Qala dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini kurang genah ya mbau. Wabtagi do golek ono sira kabeh fima ing dalam apa atakallah ataka kang nganugrahake nekake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah.
mana? Berupa mana? Yang Allah datang darul akhirah. Ya inilah Pak, hubungan langsung roh dengan Allah. Itulah tali langsung hati sampai datang Allah sirul asr. Titik. Bon. Lanjut. Syu'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari ayah. Oh ya ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak bertanya, mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman teman saya Bejo. Teman saya tahun 91-an itu melihat di TVRI ada ajaran khusyuk yang mahal sekali. Waktu itu si Bejo itu kerja di perusahaan masih digaji Rp100.000. Nah di TVRI ditelepon bayarnya itu 1.250.000. Berarti bayaran 1 tahun hanya untuk belajar khusyuk. Nah saya dilihat di YouTube, lah kok enggak bayar sama sekali. Rasanya sih Bejo itu kayak menemukan emas 1 gunung yang sangat berharga sekali. Terus akhirnya si Bejo ini enggak bisa ikut bimbingan khusyuk. Nah, akhirnya pada tahun 2000 sampai 2003 si Bejo ini sakit-sakitan terus sehingga medis itu enggak menemukan penyakit, enggak mengatasi. Akhirnya ketemu bimbingan mental spiritual, yaitu pengajaran berserah diri dan khusyuk. Ternyata betul di situ bisa untuk wasilah kesembuhan. Sebenarnya ilmu ini sebenarnya bisa untuk wasilah apa saja, yang masalah yang ruwetnya bagaimana dan sakitnya apa saja bisa katakanlah bisa keluar dari masalah. Nah di sini kok enggak bayar sama sekali. Itulah perasaan si Bejo ini sepertinya nemukan emas sak gunung, sangke gembiranya. Lah ya, dengan seiring berjalannya waktu sampai saat ini, si Bejo masih ngamalkan amalan itu sehingga sekali tempo sakit, ya pakai ilmu itu tok hanya. Jadi situlah pengalaman si teman saya Bejo, saya bisa menceritakan karena ibaratnya makan itu 1 piring sama saya. Oh ya makasih semuanya. Mohon maaf. Cerita begini pertanyaannya. Setelah saudara-saudara saya ajak melihat YouTube di channel Jaya Baru. Itu saya ajak melihat, setelah melihat itu saya tanyai, apakah mudeng yang diterangkan sama Ustadz ini. Waktu Ustadz itu tangannya hawi-hawi begini, inilah ya Allah. Ya. Karena ada ayat kum anfusakum ahlikum naro, akhirnya saya berniatan untuk menjelaskan kalau boleh. Apakah boleh menjelaskan tata cara berserah diri dan meditasi untuk mencapai alam musyahadah dan menjelaskan ini loh Allah yang diterangkan Ustadz tadi, apakah boleh? Kalau boleh insya Allah diteruskan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, saya pernah bertanya sama guru yang belum dijawab. Seandainya di WA belum dijawab, seandainya pertanyaan ini tidak sopan atau enggak kurang ajar, enggak, yang kedua ini enggak perlu dijawab. Begini, pengalaman si Salik waktu wiritan sholat Isya itu dibawa sama nikmat yang luar biasa. Akhirnya nikmat karena tahu-tahu masuk di dimensi lain. Di dimensi itu luas sekali, enggak ada apa-apa, enggak ada buah-buahan, tidak ada sungai-sungai. Lah itu apa dikatakan
kira-kira yang dialami, yang musyahadah itu, kalau itu, nah, dan itu tidak sengaja. Salik ini tidak sengaja masuk ke situ lah, dimasukkan. Apakah menurut pengalaman guru itu bisa masuk ke situ? Kalau seandainya masuk, bisa masuk dengan sengaja, bagaimana caranya? Sampai di situ pertanyaan saya. Terima kasih dan mohon maaf semuanya, terutama kepada tuan rumah karena saya hadir di sini tidak diundang. Lah teman-temannya mayoritas itu diundang. Mohon maaf yang sebenarnya. Akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman Bapak Bejo tadi, saya terinspirasi dengan satu ayat. Yang ayat ini langsung terhadap Rasulullah. Ketika saat Rasulullah menyampaikan hal ini, itu tidak ada tendensi apapun. Hanya satu, menyampaikan risalah. Beliau juga tidak meminta atas bisaroh atau bayarannya. Tidak. Hal ini akan bisa terjadi terhadap siapapun kalau tidak pernah ngaku kalau dirinya yang menyampaikan. Justru sumber penyampaiannya itu dari Allah. Inilah pembelajaran kita untuk melepaskan belenggu itu seperti itu. Apa mungkin kita yang tidak ikut kerjaku yang kau khianati? Bon. Pertanyaannya tadi adalah apa boleh cara meditasi hal itu kami sampaikan terhadap keluarga saya dengan dasarku anfusakum wa ahlikum naro, atau melebar? Monggo, kalau di dalam hati sampean itu ada kerentek atau dorongan dari Allah, silahkan, boleh, siapapun silahkan. Enggak harus izin gini-gini, enggak. Kalau dalam hati sampean itu ada dorongan dari Allah, sampaikanlah walaupun satu ayat, sampaikan. Pun. Yang kedua, pengalaman si Salik ketika suluk, di situ merasakan sesuatu yang indah dan lain sebagainya. Apakah ini sudah dikatakan musyahadah? Wusul. Jawabannya ngeten. Saya mentanya tak tanya, balik tak tanya. Tapi pun dijawab. Apakah ketika saat itu keakuan diri jenengan makhluk itu masih muncul? Jangan dijawab. Tak jawabnya sendiri. Jikalau masih muncul, itu masih di sekitaran alam muka syafah. Jikalau keakuan kita sebagai makhluk itu sudah Allah fanakan, yang ada adalah innani anallah, maka itulah yang namanya makrifat atau sudah wusul. Tadi saya katakan tandanya wusul, la yarawna li anfusihim syai'an. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang berlaku di dalam keakuan diri jenengan itu hanyalah Allah. Sudah enggak ada dua. La ibsar wa mubsar wa basar. Yang melihat tadi disebut salik, yang dilihat disebut khalik, yang mata untuk melihat, semuanya ini fana. Yang ada apa? Mun sampean deleng mriki. Ini. Anda tidak akan bisa menyebut karena Anda sudah tidak ada. Yang bisa menyebut adalah dirinya sendiri. Akhirnya dijawab di dalam surah Toha tadi ayat 14. Innani anallah. Apakah pertanyaan Rasulullah Muhammad juga menyampaikan ini? Buka di dalam surah Al-Anbiya 25. Dari dasar inilah saya beranikan diri untuk bersikukuh menyampaikan yang selama ini terkesan tidak disampaikan. Wama arsalnaka
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Niki Al-Anbiya 25. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu. Rasul maksudnya mulai Nabi Adam sampai Rasulullah termasuk dirimu, kecuali harus mengemban, menyampaikan, mengamalkan tentang tauhid la ilaha illa ana. Ini yang nggak dibuka di media umum. Sejak tahun 2014 Pak, ini kami mencoba masuk di dalam YouTube. Saya manfaatkan YouTube itu. Sebetulnya kami sudah terhitung 25 tahun ini menyampaikan tentang la ilaha illa anta wa ana. Ini cuman untuk masuk YouTube insya Allah sekitar 2014. Mohon maaf, resiko apa yang kami hadapi di situ bukan seenak niki Pak. Saya pernah diusir dari Korea saya, kampung saya. Bahkan saya dipenjarakan 3 tahun. Tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, gak ketemu siapapun. 3 tahun. Saya coba. Tapi tidak menjadikan saya ke belakang, terus ke depan. Bahkan di dalam LP ya, saya pun sampaikan terhadap warga binaan. Dan itu konangan Pak. Dari Mojokerto langsung di layar ke Madiun. Tahu di layar? Sing tahu mlebu penjara mesti tahu. Ngacung, sing tahu mlebu penjara ngacung. Mboten enten. Enak Pak mlebu penjara itu. Lho nggih. Turu ya diopeni diwenehi. Ya, mohon maaf. Kita makan itu dikasih Pak. Pagi, siang, sore 3 kali. Tidur ya dijogo. Pernah sampai tidur nih nama sampai nolok satpam ini? Enggak pernah. Artinya bahagialah ahli zuhud itu kalau masuk penjara. Jenengan nek kepingin mlebu penjara tak kandhane penak gampang. Wong liwat joto sono. Nek perkara mlebu. Rasakan kepingin tahu, makan dikasih, tidur dijaga. Tapi gunakanlah itu bisa bermanfaat. Beruzlahlah, bertapalah, bermeditasilah, berkholwatlah, berzikirlah terus menerus. Karena Anda kesempatan yang bagus, jenengan tidak berinteraksi dengan keluarga, tidak berinteraksi dengan kerja. Enak, itu kalau mau. Kalau tidak mau, cukup masuk kamar, jenengan itu pamit pada istri, anak, jangan diganggu. Estu. Dengan waktu yang tidak jenengan tentukan, nggak bisa 40 nyun sewu, oke 21 hari, nggak bisa 7 hari, nggak bisa sama sekali 3 hari, nggak bisa belas, 1 hari 1 malam cukup. Udah, harus sampai gunakan kesempatan yang bagus karena kita umur masih diberikan Allah untuk berbenah diri hati kita pada Allah. Jadi apabila keakuan sampean itu pada saat itu sudah fana, maka itu musyahadah. Jikalau tidak, berarti itu masih berputar di alam muka syafa. Walaupun surga itu makhluk, neraka makhluk, apapun ditemukan malaikat makhluk, penuh karomah memang di dalam alam kasaf itu Pak. Nyun sewu, jenengan sing dereng ngalami ojo kepingin temen, estu ojo kepingin. Cukup bagi kita ketika saat berzikir gak usah mengharap-harap buahnya, nanti akan datang sendiri. Cukup sampai jaga zikir hati sampean, itu aja sudah. Ya. Lagi, iki masih kisaran bapak apa ibu? Bapak, oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Yai, kalau tidak salah di depan dipun dawuhaken ada istilah sholat daim di kalangan saudara-saudara kita di Kejawen.
Kalau tidak salah memahami, sholat daim itu adalah sholat sepanjang masa. Kalau tidak salah. Betul. Nah, akhirnya berkembang di kalangan saudara kita itu istilah sak durunge sholat, koyo wis sholat, sak bari sholat, koyo durung sholat. Pada akhirnya aplikasinya malah ora salat. Ketika ditanya, lu kok ora salat? Lah aku sak durunge sholat wis salat. Ya itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Saya tidak ingin mengatakan itu salah atau benar. Hanya saja seperti apa penjelasannya, itu sikap seperti itu kalau ditarik dari segi syariat Islam, atau apakah ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk sirul asror tadi, untuk menggapai kepada hakikat sekalipun harus meninggalkan syariat. Nah, ini mohon penjelasan, apakah ini bisa diterima dari segi syariat maupun hakikat dalam arti Islam. Pemahaman semacam itu maksud saya. Jadi tidak ingin salah atau benar, tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat daim mungkin bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 238. 238. Di situ Allah memberikan sinyal. Tergantung kita paham atau enggak di situ. Gini, Pak. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah iki jamak. Berarti maksudnya adalah sholat yang dilakukan oleh jasmani. Ketemunya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya memakai kalimah as-sholawah jamak. Sebelum as-sholawah di sini kan ada kalimah yang namanya hafidhu. Jagalah. Ini hukum syariah yang mewajibkan kita jasmani ini menjaga sholat 5 waktu. Empun mandek di situ. Di situ ada wawu ataf sebagai penyambung, nggak boleh pisah. Was-sholatil wusta. Al-wusta niku tengah. Mengapa tidak was-sholawah? Kak, kok was-sholatil wusta memakai mufrad? Mohon maaf. Tadi dikatakan sholat daim itu sepanjang masa, betul. Kalau kita bicara hitungan hari 24 jam. Ini sholat yang bagaimana ya? Bon. Itulah was-sholatil wusta. Kalau kita menengok tafsir mutasabbihah, bukan muhakamah loh. Kalau muhakamah maklum, kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir. Di situ khilafani. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar, tengah-tengah. Ada yang mengatakan maghrib. Mohon maaf, saya tidak bicara ke substansi ini. Al-wusta ini saya tarik sholat daim. Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Ruhaniyah. Sebab kita manusia, unsur tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Ono wong disebut menungso, kano nyawoni iku disebut mayit. Nggih mboten? Mayit. Nyun sewu. Ini yang kita itu keterbatasan pengetahuan tentang al-wusta. Saya katakan al-wusta tengah itu ruh. Bagaimana hati? Atau coba dibuka di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau membahas Imam Ghazali terkait al-qalbu itu bagaimana? Menukil dari satu hadis, manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu bagus, baguslah semuanya. Jikalau rusak, rusaklah semua. Mana yang dimaksud daging? Al-qalbu. Beliau Imam Ghazali mengatakan al-qalbu. Tapi diterjemah noneng sarai, al-qalbu ay ar-ruh. Wis terserah sama nyebut ya napa terserah.
bukan daging kayak dagingnya petik, itu bukan. Hati yang dimaksud itu adalah ar-ruh. Inilah Pak yang harus ini wajah tu wajia. Ini. Bagaimana mungkin ruhaniyah kita itu bisa benar dengan melakukan sholat secara thariqah atau secara hakikat, manakala tidak diberikan pengetahuan cara untuk melakukan. Makanya bahasa taklim muta'alim, kita mencari ilmu itu kata Rasul wajib hukumi. Walau bisin, jikalau adanya ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita mencari ke sana. Mana sholatir ruh itu? Inilah yang dibahas oleh Nabi dan Rasul siapapun yang tidak ada geser khilaf serambut pun. Apa? Ani butullaha waztanibut tauhid. Quran yang dibuka. Ani butullaha, mencondongkan ruh ini terhadap urip Allah, yang Allah ada dalam diri dan di luar diri jenengan. Makanya saya katakan talinya, robitohnya atau wasilahnya itu harus sambung antara ruh dengan Allah. Wujudnya bukan namanya. Otomatis robitohnya atau talinya, jalannya khusus. Kalau boleh saya katakan, kalau diterima itulah sirul asror. Sebab kalau jenengan tidak megang tali khusus itu, gak mungkin hati sampean bisa merasa kehadiran Allah. Al-Maidah ayat 27, wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Wasilah itu maksudnya dalam ayat itu adalah robitoh. Artinya tali khusus, ruh langsung datang Allah. Bang Allah lah gak ada toh Pak untuk jenengan. Mboten enten harus ada di Mekah tok, mboten. Mohon maaf loh ya kah? Allah dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Yang mana? Loh ini loh. Ini bukanya itu tadi. Hati wasilah tadi, robitoh itu yang langsung harus sampean pegang. Kalau kita di dunia thariqah, robitoh kita pada guru, pada mursyid, lah kan enggak? Karena mursyid itu yang membimbing kita sampai sanate muktabaroh sampai kepada Rasul. Tapi kalau mboten sampai sandingi tali khusus langsung pada Allah, jenengan nyawang makhlukin kok. Akhirnya muter-muter di alam mukasafa. Tapi itu proses memangnya, proses. Makanya saya sering katakan, tolong saudaraku yang sudah berpuluh tahun di thariqah, bagaimana suluk jenengan ikut bisa wusul. Kalau boleh saya menawarkan barang ini tanpa ada bayaran sama sekali, nek mau ya toh, laksanakan. Kalau nggak cocok namo coklat tapu ono sandal lo. Lu estu niki taruhan saya. Estu kalau nggak cocok hati sampean tidak menemukan tatmainul qulub, namo coklat tapu ono sandal lo. Kula mboten bales, saya tidak nuntut. Estu Pak. Hak demi Allah badan. Justru mungkin aku lebih baik dibenci daripada dipuja. Kalau dibenci aku bisa koreksi diri. Kalau dipuja aku akan bangga. Akhirnya saya dadi bolone Kemarin kitab yang kami tulis sarah dari kitab Hikam pasal 156. Kalau nyarai itu dari Tuban, pulang ngaji dari Tuban di mobil nyarah. Udah ketemu 156. Ternyata di situ bagaimana sikap kita ketika masyarakat memuja kita. Padahal sifat puja itu jelas milik Allah. Alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Bagaimana kita biar tidak kepleset dengan tipu daya nafsu. Di sarah itu sudah kami jelaskan. Nanti bisa kami
dibukukan, sementara ini masih berbentuk mushaf, Pak. Berbentuk mushaf. Jadi walaupun saya berangkat ke sini di tengah jalan ya terus saya. Sing paling berat bagi saya itu Pak ya, nulis Quran lewat HP. Berat. Klunu. Masalahnya gini, ketika saat saya nulis dengan tangan saya, ini sejarah. Sudah selesai, saya bawa ke Jakarta, setelah kami taskhihkan para masyayikh, dari sisi nahwu sorofnya atau balaghah manteknya, saya bawa ke Jakarta, kemudian di Jakarta ditolak. Harus berbentuk PDF. Tahu PDF? Dari Word ke PDF. Waduh, wong kini kita itu nggak pernah nulis Arab di laptop, gih mulai klunu berat. Sekarang biar saya bawa bisa kemana-mana, naik laptop kan besar, HP nulis. Itu nanti saya simpan di laptop, nanti diubah ke PDF baru. Kami klarifikasikan kepada Menkumham secara nasional, bagaimana bisa diakui secara nasional, di sana diproses, mungkin diteliti, barulah surat izin datang. Jadi kitab pertama, edisi pertama dan kedua sudah dapat izin. Jadi untuk siapapun boleh. Ini cara penjualannya atau mentasarufkannya itu tidak sembunyi. Resmi secara negara terakui. Urusan gelem nrimo gak nrimo bukan urusan saya. Sing penting tugas saya sudah selesai. Basyirau wa nadhiron. Itu Pak. Jadi kembali kepada sholat daim tadi. Ketika ruhaniyah sampai iku membawa dzikir sirul asror wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kalau bahasa di dalam surat Al-Baqarah 256 itu wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tetap sampai gecoki rapat kemana-mana hati sampai itu hanya merasakan kehadiran Allah. Itulah yang disebut inni wajjahtu menghadapi ruh pada Allah. Inilah yang disebut sholat daim. Pertanyaannya adalah apakah cukup jenengan secara ruhaniyah saja yang sholat, ya toh? Jasmaniyah tidak sholat? Ini pertanyaan yang menohok, gitu. Jawaban saya sederhana. Ikut sistem mana jenengan kalih kula niki? Wasilunkah, majdubunkah? Saya tidak akan pernah menyalahkan. Anda untuk menuju takarrub, mendekat dan bertemu Allah, itu sistemnya ada dua. Dibuka di dalam Al-Hikam. Ada yang sistem majdubun, ada yang sistem wasilun. Kalau bertanya Rasulullah pakai apa? Wasilun. Apa wasilun? Menjaga hukum syariat di tengah-tengah hukum hakikat. Atau saya balik, menjaga hukum ruhaniyah di tengah-tengah hukum jasmaniyah. Kalau majdubun, ndak saenae dewe. Dasar apa saya tidak berani menyalahkan? Singgahe ngunu ya sapa? Pun akhirnya hati tidak hasut, Pak. Tidak mudah menyalahkan orang. Disitulah pedoman saya. Nyuwun sewu, semua orang gak mungkin Pak ingin awake loro, ekonomi seret, lah ngono ya. Semua pingin lancar-lancar saja. Tapi Allah apa mungkin ngelancarno sampai terus tanpa seret? Hukum sunnatullah tetap itu berjalan. Cuman tinggal kita mensikapi, memandang siapanya. Itu aja menurut saya. Jadi saya tidak menyalahkan si A, si B, enggak. Prinsip saya, hati saya hanya memandang sing gawe ngono ya sapa. Gitu aja saya. Biar tidak ada ruwet dongkolan di dalam hati saya. Hati saya sendiri loh ini. Aku enggak melibatkan orang lain.
Cuman kalau kita kembangkan satu pertanyaan, mengapa Allah satu sisi memperjalankan si A dengan sistem majadubun, si B sistem wasilun? Itulah rahasia Allah sendiri. Ya, sampai nanti akan tahu semua ini kalau betul-betul kita sudah ditarik Allah di dalam alam ahadiyah, ke ahad Allah. Oh, orang tidak akan terpengaruh dengan urusan-urusan kebiarin dunia, manakala jenengan kalih kula ini betul-betul sudah di alam ahad. Intinya jenengan bisa hidup di alam nyun sewu, hidup di tengah-tengah air yang asin seperti ikan alias tidak mati, sampai tidak akan terpengaruh ke asini air laut. Saya melihat ikan yang hidup di laut tiap detik bahkan udah nggak ada jeda gembul dengan air asin, tapi ikan rasanya tidak terasa. Sampai boleh hidup di tengah-tengah masyarakat menjalankan hukum syariat. Bagaimana caranya jenengan gak terpengaruh dengan kebiarin dunia? Jadilah sistem seperti ikan yang hidup di air asin. Jangan seperti ikan tahu, Pak, ikan tempe. Ibu-ibu mau goreng diuyai titik, asinnya duduk-duduk lah ngoten nggih. Tapi mengapa ikan yang ada di air itu air asin nggak terasa asin? Jawabannya cuma setunggal. Karena ikan yang hidup di air asin ikannya hidup. Wes. Coba kalau mati cemplung nomane, gak usah sedino sak jam mesti asin. Es tuh. Artinya kita di tengah-tengah dunia ini, jadikanlah hatimu hati yang hidup, jangan menjadi hati yang mati. Hati yang hidup adalah hati yang senantiasa selalu menyembah Allah. Anik butullaha, arahkan, condongkan terus hatimu terhadap Allah. Wastanibu tauhid, dan jauhilah selain Allah itu. Itulah sholat daim. Sehingga lewat makan, lewat minum, lewat apapun aktivitas Anda, hati bisa bertemu Allah dimanapun Anda berada. Lanjut. Edisi kedua, Ibu nek gak nok ditutup. Lho ngoten lho. Oh, wonten nika. Cek, monggo. Pelmen kedua berisi 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Dari mana nama gitu, Bu? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Gus, sambil duduk suaranya serak-serak. Iya, mau tanya Gus, ini pertama bagaimana cara perang melawan hawa nafsu? Yang kedua, nafsu itu yang mana? Yang ketiga, cara memeranginya bagaimana? Yang keempat, ciri-ciri menang melawan hawa nafsu. Nggih, pun ngoten mawon Gus. Nomor 4 tadi apa? Dalam? Nomor 4 tadi apa? Nomor 4, ciri-ciri menang melawan hawa nafsu. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple, padat. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 208, innahu sak temene nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh manungsa iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo kang nyata. Sesungguhnya iblis atau nafsu itu adalah musuhmu yang nyata, wahai manusia. Bagaimana Anda bisa memerangi wong Anda tidak tahu nafsu? Allah jelaskan ciri-ciri nafsu di dalam surah Yusuf. Nafsu niku ada yang mengajak hatimu lupa pada Allah, melalaikan,
Yang kedua, illa rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati Allah. Berarti yang mengajak untuk berzikir datang Allah. Terus nafsu itu yang mana? Di situ ada huruf 3, Pak. Nun, fa, sin. Nafsu, nafsun, nafsun, nafsan, nafsin. Artinya diri. Yang dimaksud nafsu yang ngajak sampai iki lalai pada Allah, diri keakuan makhluk. Contoh, jenengan iki melakukan apapun, dalam hati sampean kok muncul rasa aku hamba yang bisa melakukan, berarti itulah nafsu yang harus diperangi, harus dijinakkan dengan cara berzikir. Jadi 4 pertanyaan perkisaran nafsu tak jawab langsung. Anda untuk memerangi dan menjinakkan nafsu harus berzikir, titik, sudah. Bagaimana cara hilangnya rasa keakuan diri sebagai makhluk itu lenyap di dalam hati jenengan? Jadi nafsu itu diri, ingsun. Nah, kalau itu sudah jinak atau dilepaskan Allah belenggu itu, maka nafsu illama rohima rabbi, nafsu yang dirahmati Allah yang dimaksud adalah apa? Ati sampen itu sudah tidak muncul rasa makhluk yang bisa agawe, tapi ning ati muncul akunya Allah yang bisa agawe. Itulah yang dimaksud illama rohima rabbi. Berarti nafsu yang dimaksud secara hakikat adalah pengakuan diri sebagai makhluk. Itulah nafsu. Dan ini akan masuk di dalam perilaku jasmani, tidak hanya maksiat, akan tapi juga taat. Artinya nafsu itu sing dimaksud ngejak lali nang Allah tidak hanya menggoda hati kita untuk sobo lokalisasi, enggak. Nafsu itu juga masuk ketika jenengan sholat. Nafsu itu ngomong ini, aku ridho awakmu lalai nang Allah, tapi aku gak ridho nek awakmu suluk nuju bertemu Allah. Gak ridho nafsu itu. Aku diri wau lho, gak ridho. Letak kita diperintahkan untuk merangi atau jinakkan. Rasulullah hadis sahih mengatakan jihadul akbar, perang yang paling besar-besaran, Brontoyuda adalah merangi hawa nafsu. Jihad merangi hawa nafsu niki di tengah-tengah umat. Carane sampai tidak boleh lepas dari zikir, ini kuncinya. Terus ciri-ciri kalau jenengan ini nafsunya sudah jinak atau sudah jenengan terlepas dari belenggunya apa? Ketika jenengan ngelampai nopo mawon, aktivitas apapun, tondo-tondo kalau ciri-ciri nafsu ini sudah jinak, ati sampean rasa sing muncul itu bukan makhluk. Rasa sing muncul di dalam dada jenengan itu adalah hanya Allah. Satu-satunya, apakah sing wujud, apakah sing berkuasa, apakah yang segala-galanya. Selain daripada itu dalam hati sampean sudah lenyap, termasuk diri jenengan. Ini Bu cirinya. Nomor 2, Ar-Ra'du ayat 28. Orang-orang yang beriman watatmainul qulub bidzikrillah, dia olehnya bisa hatinya tenang, tentram, damai karena berzikir. Ati sampean tentrem, ayem,
adem, senajano walaupun Anda ini dihadapkan Allah takdir qobdi alias gak enak, contoh awak loro, ekonomi seret, serba kekurangan, hati jenengan sudah tidak terpengaruh, tidak bisa terpengaruh, alias hati sampean selalu anteng. Oleh anteng sebab ngeco idikire. Titik. Lanjut.